Apakah sholat itu? Sholat menurut bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Apakah dalil yang mewajibkan sholat? Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara: agar mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bilakah sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan 5 waktu sehari semalam sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, sholat diwajibkan kepada Rasulullah SAW pada malam ia diisrakan. Salat itu ada 50, kemudian dikurangi hingga menjadikan 5. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. Sesungguhnya untukmu dengan 5 sholat ini ada 50. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bilakah seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Seorang muslim wajib melaksanakan sholat ketika ia telah balik dan berakal. Akan tetapi sejak dini telah diperintahkan sebagai proses belajar dan latihan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Apakah sholat mesti dilaksanakan secara berjamaah? Ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah ketika saat berperang jihad fi sabilillah. Jika ketika berperang tidak menggugurkan sholat berjamaah, maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai sholat berjamaah itu bukan suatu tuntunan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting. Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk sholat berjamaah secara bertahap. Diawali dengan memberikan motivasi. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 tingkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama kami. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka jawab, tidak. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya 2 sholat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Andai kamu mengetahui apa yang ada dalam 2 sholat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu merangkak dengan lutut. Sesungguhnya shaf pertama seperti shafnya para malaikat. Andai kamu mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya sholat 1 orang bersama 1 orang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat 1 orang bersama 2 orang lebih baik daripada sholat 1 orang bersama 1 orang. Lebih banyak maka lebih dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan sholat berjamaah.
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW kehilangan beberapa orang pada sebagian sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memerintahkan seseorang memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk, yaitu daging, pastilah ia akan menghadirinya. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah sholat Isya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan dari Usama bin Zaid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah.